Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi berjumpa. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai penskalaan data atau scaling data. Nah, penskalaan data merupakan proses transformasi data mentah ke dalam skala atau rentan tertentu. Nah, sehingga nanti akan memudahkan dalam proses analisis ataupun pemodelan. Nah, tujuan penskalaan data itu apa? Yang pertama, mengurangi bias fitur dengan menghindari dominasi fitur untuk nilai yang lebih besar terhadap nilai yang lebih kecil. Artinya kesenjangan antara nilai yang kecil dengan nilai yang besar itu tidak terlalu jauh, masih dalam taraf proporsional. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan konvergensi. Di sini untuk mempercepat proses konvergensi pada algoritma, ya, sehingga nanti optimisasi dari algoritma itu mencapai gradient descent terkecilnya itu bisa tercapai. Nah, artinya nilai gradient descent-nya itu kecil atau dia sudah hampir mencapai garis lurus. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan akurasi model, yaitu bagaimana untuk meningkatkan performa model nanti. Karena ada beberapa model yang sangat sensitif terhadap penskalaan. Jadi kalau misalkan tidak dilakukan penskalaan, nah itu akan mempengaruhi bahkan bisa error ya. Di antaranya SVM, KNN, atau PCA. Nah, tapi kalau secara umum sih model yang lain pun tidak kalah sensitifnya juga. Intinya penskalaan data ini memang harus dilakukan ketika kita berhadapan dengan data yang memiliki rentan cukup jauh antara data yang rendah dengan data yang tertinggi. Nah, ada dua cara yang bisa dilakukan dalam scaling data ini. Yang pertama adalah standar deviasi. Nah, standar deviasi merupakan ukuran statistik yang menggambarkan berapa jauh nilai-nilai dalam suatu data tersebar dari nilai rata-rata. Intinya bagaimana kita memberikan deskripsi ya, bagaimana posisi data itu di antara nilai rata-rata atau min-nya. Nah, di sini untuk standar deviasi ada dua tinjauan, ada untuk standar deviasi populasi, kemudian ada untuk standar deviasi berdasarkan sampel ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini untuk standar deviasi populasi tau sama dengan akar, sigma I sama dengan 1 sampai N, kemudian XI dikurang mu per N. Nah, ini merupakan standar deviasi populasi. Nah, sementara kalau S itu sama dengan akar, sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dikurang X rata-rata per N kurang 1. Nah, jadi faktor penyebutnya atau pembaginya ini dikurangi 1, N kurang 1. Ya, dari jumlah sampel. Meskipun sebenarnya yang paling banyak itu adalah sampel ya. Kalau dalam dataset itu kebanyakan kita menggunakan data sampel karena terkadang pencapaian data yang terlalu besar dalam bentuk populasi itu sulit dicapai adanya. Nah, sehingga sampel saja yang kemudian sering dilakukan. Nah, yang kedua adalah normalisasi. Nah, normalisasi sebagai proses pengubahan ya atau transformasi nilai data sehingga data tersebut berada dalam rentang tertentu. Biasanya misalkan antara 0 dengan 1, antara min 1 dengan 1. Nah, di sini rumusnya adalah XI. XI aksen sama dengan XI dikurang Xmin per Xmax kurang Xmin. XI aksen ini merupakan data yang baru setelah dilakukan normalisasi. Nah, jadi referensinya itu adalah data minimum Xmin dengan Xmax di antara sekumpulan data dari
dataset. Nah, sekarang kita masuk ya. Kita impor pandas SPD, kemudian PD read CSV. Nah, kita mengambil data countries. Ya, kita simpan pada variabel df. Kita panggil df. Oke. Nah, sehingga datanya sudah seperti ini ya, kelihatan. Nah, ini sudah dalam bentuk data frame. Jadi ada sejumlah fitur yaitu rank, ID, sampai GDP per kapita. Nah, berikutnya kita lakukan pengecekan data. Pengecekan data df.isna.sum brackets. Nah, dari data yang dimiliki di sini ternyata semuanya 0 ya, angkanya menunjukkan 0, berarti datanya bersih. Nah, selanjutnya kita definisikan atau di sini kita buang saja untuk kolom rank dengan ID. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya bahwa untuk rank di sini menunjukkan ID atau indeks dari data itu sendiri, dan kita sudah memiliki datanya gitu. Indeks datanya itu sudah ada di Python. Nah, demikian juga dengan ID ya, ID-nya untuk pemodelan kita di sini ya. Nah, ID-nya adalah bisa juga kita buang ID-nya ya, drop saja ID-nya. Jadi df drop di situ tadi ID, rank dengan ID. ID, kemudian exist sama dengan 1. Kemudian kita kembalikan ke df, panggil. Sudah terhapus ya rank dengan kolom ID-nya. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah semua variabelnya ini atau kolomnya ini sudah dalam bentuk numerik. Kalau misalkan belum, maka kolom yang belum berbentuk numerik ini kita ubah menjadi numerik. Nah, di sini ada 2 kolom yaitu country dengan continent. Country dengan continent. Di sini kita singkat saja. Kita kurangi tampilannya, terlalu banyak barisnya. Nah, country dengan kontinen. Di sini kita butuh skillen, pre-processing, import label encoder. Label encoder sebagai variabel untuk menampung metodenya. Nah, kemudian kita lakukan pengubahan ya. Tadi itu adalah kolomnya country, kolomnya country, kemudian kita le.fit transform, kemudian yang mau diubah adalah kolom country, dikembalikan ke country lagi. Ada 2 kolomnya, kemudian kolom yang kedua adalah
kontinen fit transform Oke. Apa gerangan dia error 12 ada error LE fit transform input pre-processing input variable encoder oh iya ini ya. Oke, nah sekarang kita panggil df-nya kembali. Nah ini country dengan kontinen ini sudah berubah menjadi bentuk angka atau dalam bentuk numerik. Nah sekarang semuanya sudah beres, kita tinggal mendefinisikan ya mana variabel x-nya, mana variabel y-nya. Variabel x sebagai fitur bebasnya yaitu mulai dari country, kontinen, population, IMF, UNDP ya, kecuali ini. Nah, berarti kita drop ini. Kita drop. Jadi di sini df drop axis sama dengan 1. Nah, kemudian df oke. Ya. Nah, sudah didefinisikan. Nah, kemudian kita mau melakukan splitting data. Karena nanti ketika misalkan kita melakukan peskalaan data itu dalam kondisi sudah di splitting ya datanya. Kenapa demikian? Supaya kita mudah nanti membedakan mana data yang mana data training, mana data testingnya. From Skylum model selection import train test split ya. Kemudian variabelnya kita definisikan xtrain, ada xtest ya. Kemudian ada y train, ada y test, train test split xtrain, xtest, y-train, y-test split. Kemudian parameternya adalah variabel y, variabel x, test size, kemudian random state ya, atau penulisannya dipotong-potong ya. Oke. Nah, sudah di ini xtrain-nya sudah. Nah, kita mau melihat xtrain kita itu berapa atau nama kolom dari xtrain-nya ya. Di sini kan nanti kita mau melakukan penskalaan data. Nah, sehingga kita membandingkan antara nilai sebelum data itu diskalakan dengan setelah data itu diskalakan, supaya kita ada perbandingan yang mana sih yang dimasukkan data yang tertinggi itu, yang mana yang kemudian dimasukkan data yang terendah, ataukah yang mana data yang rentangnya itu terlalu senjang atau terlalu jauh dengan yang tidak, atau yang sudah terstandar deviasi. Nah, jadi xtrain
kita definisikan calls variabel columns-nya ya, extrain dot columns. Oke. Nah, kalau kita mau melihat extrain sebentar aja. Nah, selanjutnya kita lakukan penskalaan data ya. Penskalaan data berarti butuh lagi bantuan skillen dot preprocessing import standar scalar. Kemudian standar scalar kita ambil untuk C, V, K ya. Kemudian di sini kita skalakan, misalkan ya, diberikan nama extrain SS untuk membedakan mana variabel mana variabel sebelum penskalaan dan setelah penskalaan. Sebelum penskalaan kan namanya extrain, setelah penskalaan ini. Nah, berarti ss.fit transform ya. Fit transform, kemudian extrain. Oke, apalagi xtest ss sama dengan ss dot transform xtest. Oke. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita misalkan mau melihat bagaimana kolom dari xtest SS ini. Nah, kita mau menentukan dulu untuk tipe xtest SS ini datanya itu masih dalam bentuk apa ya? Type. Ini dalam bentuk array sementara. Kalau yang extrain di sini itu adalah data, kita lihat ya. Data apa dia? Type extrain. Nah, ini adalah ini ya. Ini merupakan data frame, berarti sudah dalam bentuk data ya. Nah, sehingga memang harus nih. Jadi kalau yang xtest SS ini sudah array, sementara ini masih dalam bentuk data frame. Nah, kita mau membandingkan di antara keduanya. Ya, berarti dia harus posisi tipe datanya itu sama kalau dibandingkan ya. Nah, berarti xtest atau extrain SS ini kita ubah ke dalam bentuk data frame ya. Jadi extrain SS ya, dalam bentuk data frame misalkan. Nah, berarti di situ pd.dataframe kita di sini yang ini dulu ya. Oh, enggak. Sudah data frame dia. Berarti extrain SS df ya. Extrain SS df, extrain SS kemudian seperti itu. Extrain SS kolom sama dengan calls. Tadi kan kita ada definisi calls ya.
Nah tuh, nah ini artinya ketika kita memberikan nama atribut pada kolom dari extrain SSDF ini nanti, itu sama dengan atribut yang ada pada calls ini, variabel calls ini, yaitu kolom dari extrain. Ya. Oke. Run all. Oh, ada kesalahan. Oh iya, ini ya. Oke. Nah sekarang kita lihat ya, kita bandingkan antara data sebelum scaling extrain nih, bisa dilihat. Nah kemudian kita ambil head, kemudian extrain SSDF ya, df dot head. Oke. Nah sekarang bisa dibandingkan ya, meskipun mungkin nomor indeksnya berbeda, tapi rentang data pada country dengan country yang di sini itu sudah sangat jauh berbeda. Di sini ada belasan sampai ratusan. Nah, kalau di sini 0, sekian minus sekian sampai 0, sekian. Demikian juga untuk kontinen, di sini 0, sekian ya. Nah, datanya ini satuan. Kemudian di sini yang terutama dalam pangkat 12, 10 pangkat 12-an yang tertinggi. Nah, di sini sudah menjadi 0,3 sekian. Apakah kalau data-data yang ini pangkat 12 juga sudah dia ubah juga menjadi bentuk dengan rentang yang lebih kecil. Nah, demikian tadi ya. Kita ulas kembali. Jadi prosesnya sebenarnya kalau data itu sudah dibersihkan ya. Jadi pembersihan data dulu yang utama. Setelah itu dilakukan transformasi data dari bentuk string kemudian ke bentuk numerik. Nah, setelah itu dipastikan, didefinisikan datanya XY, kemudian di splitting ya, splitting. Nah, di sini kita lakukan variabel dari kolomnya ya, kolomnya sendiri yang mau diambil dari extrain dibandingkan dengan setelahnya. Nah, setelah itu dilakukan standarisasi data. Nah, ini secara standarisasi ya, standar deviasi. Nah, kalau menggunakan cara normalisasi data, nah itu pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.